Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada seri ngopi, ngolah pikir kali ini saya akan membahas dan membantah sebuah tweet yang dikicaukan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Presiden yang baru-baru ini membuat umat Islam dunia geram dan marah, yang menyebabkan para diplomat-diplomat Prancis melobi sana dan sini agar tidak diboikot oleh negara-negara muslim. Bukannya nyadar dan minta maaf, pada tanggal 1 November 2020 lalu, dia malah menggonggong di Twitter dengan menulis, "Sekularisme tidak pernah membunuh siapapun." Well, ada dua kemungkinan kenapa dia mengklaim hal tersebut. Kemungkinan pertama, dia itu orang munafik yang pura-pura tidak tahu kejahatan kemanusiaan yang disebabkan oleh sekularisme. Kemungkinan kedua, Macron adalah orang yang terlalu bodoh atau bahkan cacat otak, yang tidak menyadari bahwa negaranya sendiri yang menjunjung tinggi sekularisme dari sebelum dia lahir telah melakukan banyak pembunuhan, genosida, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. Tapi saya tidak akan menjadikan kemungkinan kedua ini sebagai pilihan. Kenapa? Karena dia sendiri mengakui tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negaranya di masa lalu pada saat masa kolonial. Bahkan Prancis sendiri pada bulan Juli 2020 kemarin mengembalikan tengkorak para pejuang Aljazair yang meninggal dunia dalam perang Prancis-Aljazair di masa kolonialisme Prancis di Aljazair. Yang mana tengkorak-tengkorak tersebut sebelumnya disimpan di sebuah museum di kota Paris yang bernama Museum of Mankind. Jadi, aneh rasanya jika Macron tidak tahu mengenai kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh sekularisme tersebut. Oleh karenanya, bisa kita pastikan dia adalah seorang yang munafik yang pura-pura tidak tahu akan pembunuhan-pembunuhan yang disebabkan oleh sekularisme. Sebenarnya sangatlah mudah untuk membantah klaim tolol Macron tersebut bahwa sekularisme tidak pernah membunuh siapapun, karena terlalu banyak bukti dan fakta kuat yang membantahnya. Jika dalam ilmu mustalahul hadis, pembunuhan-pembunuhan yang disebabkan oleh sekularisme sudah sampai pada derajat mutawatir yang sangat mustahil untuk disangkal. Fakta sejarah negara Prancis sekuler saja sebenarnya sudah cukup untuk membantah tweet bodoh tersebut. Apalagi jika mencantumkan ideologi-ideologi sekuler lainnya, seperti ideologi nasionalisme versi Nazi, komunisme, dan ideologi-ideologi sampah sejenisnya. Namun, pada video kali ini, saya akan membantah tweet tersebut hanya dengan satu bukti kejahatan yang diakibatkan oleh sekularisme Prancis. Kenapa? Karena yang menggonggong adalah Presiden Prancis, sebuah negara yang menjunjung tinggi sekularisme. Dan banyak orang di negara kita tercinta ini menjadi pengagum negara Prancis sehingga menjadikan Prancis sebagai barometer kemajuan peradaban. Biasanya para pengagum Prancis tersebut adalah orang-orang pengidap penyakit jiwa inferior akut yang kerjanya niru-niru orang bule karena mentalnya masih mental orang-orang terjajah yang merasa rendah jika tidak ikut-ikutan apa yang dianggap keren dunia barat. Karena memang otaknya sudah tercuci propaganda-propaganda sekularisme yang digaungkan dunia barat. Pertama-tama kita harus paham, walaupun di Prancis deklarasi pemisahan negara dan gereja diresmikan menjadi undang-undang pada tahun 1905, sekularisme Prancis telah lebih jauh sebelum masa itu, yaitu di era revolusi Prancis di akhir abad ke-18, yang mana kendali gereja di Prancis sudah mulai rapuh pada tahun 1790, yang berakhir dengan jatuhnya monarki Prancis yang melahirkan negara Republik Prancis pertama di tahun 1792. Sehingga bisa kita katakan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan Prancis dari masa itu sampai masa sekarang adalah kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh ideologi sekularisme. Kita ambil contoh satu saja, yaitu penjajahan yang dilakukan Prancis sekuler di Aljazair, di mana di tahun 1830 sampai 1960 orang-orang Aljazair dibunuh, diusir, diperkosa, diperbudak, dan mengalami hal-hal mengerikan lainnya yang dilakukan oleh kolonial Prancis. Hingga akhirnya pada saat orang Aljazair berhasil meraih kemerdekaannya di tahun 1960 yang mengorbankan jutaan orang Aljazair. Itulah sebabnya kita dapati banyak orang Aljazair yang tinggal di Prancis.
Ada yang tinggal di Prancis karena nenek moyangnya diperbudak di era kolonial. Dan banyak juga yang berimigrasi ke Prancis setelah berakhirnya masa kolonialisme untuk mencari pekerjaan. Karena sulitnya ekonomi di Aljazair setelah dijajah Prancis selama 130 tahun. Tentu saja Prancis menerima kedatangan mereka. Wong Prancis ingin menghapus image-nya sebagai negara penjajah. Jadi, banyaknya orang Aljazair yang kebanyakan Muslim di Prancis bukan karena Islam menyebabkan perang di Aljazair, namun karena negara mereka kacau balau oleh kebiadaban Prancis yang kemudian cuci tangan dengan bersikap sok baik. Di Aljazair, Islam justru banyak melahirkan tokoh yang menjadi simbol kemanusiaan di masa penjajahan Prancis, seperti Amir Abdul Qadir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau adalah seorang amir, seorang ulama fikih, seorang ulama tasawuf yang menjadi mursyid sebuah thariqah, dan juga seorang keturunan Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada dunia barat apa arti dari kemanusiaan menurut Islam sesungguhnya. Sampai-sampai Presiden Amerika Serikat yang banyak dikagumi karena telah menghapus perbudakan di Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, menghadiahi beliau 2 buah pistol dan seekor kuda sebagai apresiasi kemanusiaan karena Amir Abdul Qadir Al-Jazairi melindungi orang-orang Kristen dari kelompok radikal teroris. Bahkan di Amerika Serikat ada beberapa kota yang diberi nama El Qadir sebagai bentuk penghormatan untuk Amir Abdul Qadir Al-Jazairi rahimahullah. Jadi jika ada penggemar Prancis yang sok-sokan bela Macron karena menganggap Prancis itu negara baik karena banyak menerima imigran Muslim, shut the fuck up. Saya sangat kesal kepada orang yang sok-sokan ngebela Macron karena menganggap Prancis sebagai negara role model hanya karena banyak menerima imigran Muslim, tanpa melihat rasisme dan Islamofobia yang terjadi di Prancis, yang banyak dimanfaatkan para politikus di sana, seperti Macron, untuk komoditas politik mereka. Islamofobia Prancis sudah sangat akut. Anda bayangkan saja, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Prancis mewajibkan warga negaranya untuk memakai masker saat keluar rumah. Namun tetap melarang pemakaian cadar di tempat-tempat umum karena dianggap, dalam tanda kutip, mengancam nilai-nilai sekuler bangsa Prancis. What an idiot. Ingat, kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi adalah kebijakan resmi pemerintah Prancis yang sekuler, bukan sikap oknum ataupun sebagian rakyatnya. Karena saya yakin tidak semua rakyat Prancis setuju akan kebijakan-kebijakan bengis dan diskriminatif yang diambil oleh pemerintah negaranya. Jadi di sini tidak ada maksud saya sedikit pun untuk mengajak saudara-saudara untuk membenci orang Prancis. Bukan. Saya hanya mengkritisi pemerintahnya saja, terutama presidennya. Saya kira yang saya sampaikan tersebut sudah lebih dari cukup untuk membantah Macron bahwa sekularisme tidak pernah membunuh seorang pun. Yang baru saya sampaikan hanyalah sedikit dari bukti kejahatan sekularisme Prancis di Aljazair. Itu pun belum dikupas semuanya. Apalagi kalau yang dibahas kejahatan sekularisme secara keseluruhan, seperti komunisme di Soviet, Nazi di Jerman, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan, sekularisme bukan hanya pernah membunuh seseorang, tapi pernah membunuh jutaan orang. Bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang terbunuh gara-gara ideologi sekularisme. So, Macron, shut the fuck up. Peace.